Pernahkah kita berpikir bagaimana pembangunan yang kita lakukan hari ini dapat mempengaruhi masa depan? Apakah pembangunan yang pesat selalu berarti kemajuan, atau justru malah membawa pada dampak buruk yang tidak kita duga? Mari kita pelajari bersama tentang pentingnya pembangunan berkelanjutan dalam kehidupan kita. Selamat datang di desa kami, sebuah desa yang terletak di pedalaman provinsi. Desa kami telah lama dikenal sebagai desa agraris yang subur dan makmur. Sawahnya yang luas serta hijau menjadi sumber kehidupan bagi masyarakat desa kami. Sawah ini luas sekali. Saya punya rencana besar untuk daerah ini. Rencana besar? Maksudmu apa, Rina? Saya akan membuka pabrik di sini, Bu Sari. Ini dapat membuka lapangan kerja dan kemajuan bagi desa kita. Tapi sawah ini kan adalah sumber kehidupan kami. Kalau digantikan dengan pabrik, bagaimana kehidupan para petani nanti? Petani bisa bekerja di pabrik, Bu. Gajinya lebih tinggi dan juga kehidupannya menjadi sejahtera. Tunggu dulu. Apakah kamu sudah mempertimbangkan dampaknya? Hah? Dampak apa? Saya kan hanya memajukan desa. Kalau kamu membangun pabrik tanpa perencanaan yang baik, bisa saja terjadi polusi air, tanah, dan udara. Lihat desa sebelah, mereka kehilangan sawahnya sehingga kini mereka bergantung makanan dari luar. Pembangunan itu penting, Rina, tapi harus ada keseimbangan antara ekonomi dan lingkungan. Jadi saya salah. Irigasi yang dulunya jernih, kini telah berubah menjadi kotor, kering, dan juga sudah tidak layak pakai. Yang dulunya kita manfaatkan sebagai minum, kini sudah tidak bisa lagi digunakan. Coba lihat, sawah kami gagal panen karena tanahnya mengeras, dulu hijau, sekarang gersang. Namun, kini desa kami telah berubah menjadi sebuah desa yang rusak dan tercemar. Pembangunan pabrik di atas tanah sawah kami telah menyebabkan polusi udara dan air, merusak tanah sawah yang subur, dan mengancam kehidupan masyarakat desa kami. Nah, inilah akibat jika pembangunan hanya memperhatikan lingkungan. Ekonomi maju sesaat, tapi jangka panjangnya semua orang menderita. Aku tidak berpikir sejauh itu. Tapi kita masih ada harapan. Kita bisa memperbaikinya dengan menerapkan pembangunan berkelanjutan. Tapi masih ada harapan, masih ada solusi untuk mengembalikan desa kami menjadi desa yang hijau dan sejahtera. Pembangunan berkelanjutan adalah kunci untuk mengembalikan desa kami menjadi desa agraris yang subur dan makmur. Permisi, Ibu. Iya. Saya dari pejabat pemerintahan. Kami siap mendukung kebijakan pembangunan berkelanjutan. Apa saran kalian? Ya, lahan pertanian harus tetap dijaga. Jika ingin membangun, buatlah zona industri khusus yang jauh dari sumber air. Betul, gunakan teknologi yang ramah lingkungan seperti pengelolaan udara yang baik dan energi terbarukan. Saya akan merubah sistem
produksi pabrik agar tidak mencemari lingkungan. Kami akan siap ikut dalam pengembangan penghijauan dan sumber daya alam. Pembangunan yang baik bukan hanya tentang kemajuan ekonomi, tetapi juga tentang keseimbangan ekologi dan kesejahteraan masyarakat. Kelestarian lingkungan dan kesejahteraan masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam setiap kegiatan dan proyek. Kita harus mempertimbangkan dampak lingkungan dan sosial dari setiap keputusan, serta tidak mengorbankan kelestarian lingkungan untuk kemajuan ekonomi yang bersifat sementara. Dengan kesadaran dan partisipasi masyarakat, kita dapat menjaga kelestarian lingkungan, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, dan menciptakan masa depan yang lebih baik untuk generasi mendatang. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do. Pada tahun 1983, Komisi Dunia tentang Lingkungan dan Pembangunan mendefinisikan pembangunan berkelanjutan sebagai pembangunan untuk memenuhi kebutuhan generasi sekarang tanpa mengorbankan kemampuan generasi mendatang dalam memenuhi kebutuhan mereka. Pembangunan berkelanjutan ini juga membuat dunia menjadi lebih baik untuk semua tanpa menghancurkan kesempatan generasi di masa depan yang akan datang. Sejak 1990-an, di kalangan akademisi dan korporasi, konsep ini menjadi sebuah ajaran baru yang disebut keberlangsungan dengan filosofi 3P, yaitu Planet, People, and Profit. Konsep keberlanjutan ini sendiri adalah kemampuan bumi beserta segenap isinya untuk bertahan dari kepunahan. Sesuai dengan filosofi 3P, yaitu lingkungan hidup harus dilindungi, manusia harus ditingkatkan taraf kehidupannya, dan korporasi harus menjaga pertumbuhan ekonomi. Pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan adalah pembangunan berkelanjutan yang mengoptimalkan manfaat sumber daya alam dan sumber daya manusia dengan cara menserasikan aktivitas manusia dengan kemampuan sumber daya alam untuk menopangnya. Pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup ini memerlukan keterpaduan dan koordinasi yang baik antara pemanfaatan sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan dalam suatu kurun waktu agar telat guna, berhasil guna, dan juga berdaya guna. Tujuan dari pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan yaitu untuk membangun kualitas SDM yang mampu menyelaraskan tanggung jawab moral dengan strategi pembangunan berwawasan lingkungan. Prinsip pembangunan berkelanjutan berwawasan lingkungan yang pertama, melestarikan sumber daya alam, di mana kita dapat menggunakan sumber daya alam secara bijak dan tidak berlebihan. Yang kedua yaitu mengurangi dampak lingkungan dengan mengurangi polusi, limbah, dan juga kerusakan lingkungan. Yang ketiga yaitu meningkatkan efisiensi dengan menggunakan teknologi dan metode yang lebih efisien dalam penggunaan sumber daya alam. Yang keempat, mengembangkan energi terbarukan, yaitu dengan mengembangkan energi terbarukan seperti energi surya, angin, dan juga air. Yang terakhir yaitu meningkatkan kesadaran masyarakat,
dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya melestarikan lingkungan. Pembangunan yang tidak berwawasan lingkungan dapat menimbulkan berbagai dampak negatif, baik bagi ekosistem maupun kehidupan manusia. Berikut ini adalah beberapa dampak utamanya. Yang pertama yaitu deforestasi, yaitu pengundulan hutan tanpa reboisasi menyebabkan hilangnya habitat satwa liar dan mengurangi kemampuan tanah dalam menyerap air. Yang ketiga yaitu pencemaran air dan udara. Limbah industri dan rumah tangga yang tidak dikelola dengan baik dapat mencemari sungai, laut, dan juga udara, yang berdampak pada kesehatan manusia dan ekosistem. Yang keempat yaitu tanah longsor dan banjir. Hilangnya vegetasi alami mengurangi daya serap air, sehingga meningkatkan resiko bencana alam yang terus terjadi. Yang terakhir yaitu kepunahan spesies. Pembangunan yang merusak habitat alami menyebabkan banyak spesies tumbuhan dan hewan kehilangan tempat hidupnya.